Kumbaya, my Lord. Kumbaya. Kumbaya, my Lord. Kumbaya. Kumbaya, my Lord. Kumbaya. Oh Lord. Kumbaya. Sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Nanti masuk surga terima upahnya. Nanti masuk surga terima upahnya. Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Yesus luar biasa, Bunda Maria cinta saya. Nah, adik-adik yang terkasih, kakak senang bisa berjumpa dengan kalian walaupun masih dari rumah saja. Nah, adik-adik, hari ini siapa yang tahu kita memperingati masa apa? Apa adik-adik? Iya, pintar, hebat, masa Advent yang ke satu atau yang pertama. Warna liturginya warna ungu. Kita nyalakan lilin yang pertama ya adik-adik. Nah, adik-adik, masa Advent ini adalah masa penantian kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita memulai sekolah minggu kita pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan satu lagu ya adik-adik. Selamat pagi Bapak. Kita nyanyi bersama-sama ya. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus,
Marilah kita satukan hati kita berdoa. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, syukur dan terima kasih karena Engkau telah memberi kami kesempatan untuk memperingati masa Advent ini. Bantulah kami ya Tuhan agar kami meresapi sabda-Mu dan firman-Mu untuk kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Bacaan diambil dari Injil Markus bab 13 ayat 33 sampai dengan 37. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepadamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo adik-adik yang terkasih, selamat berjumpa lagi dengan kakak ya. Ya, hari ini kita memasuki masa Advent. Masa Advent yang pertama. Ya, tentu adik-adik sudah tahu ya. Nah, adik-adik yang terkasih, hari ini adalah awal dari saat yang paling mendebarkan sepanjang tahun. Hari ini kita mulai mempersiapkan hari raya kelahiran Yesus. Maka di Gereja Katolik mulai menyalakan lilin Advent yang pertama. Ya, sini ada 4 lilin, 3 berwarna ungu dan 1 berwarna pink. Di hari Advent yang pertama dinyalakan 1 lilin, lalu Advent yang kedua, lilin yang kedua dinyalakan, yang ketiga lilin berwarna pink karena memasuki Minggu Sukacita dinyalakan, dan lilin yang pada minggu keempat atau Advent keempat, lilin yang keempat yang berwarna ungu ini dinyalakan. Tandanya sudah mendekati hari raya Natal. Nah, kakak selalu menantikan saat itu, beserta dengan lagu-lagunya yang indah, lampu-lampu yang gemerlapan, dan juga dekorasi meriah Natal. Semuanya terlihat indah ya adik-adik. Dan dimanapun kita merayakan Natal, dekorasi yang selalu ada adalah bintang-bintang. Alasannya, karena bintang merupakan tanda yang sangat penting dalam Natal yang pertama. Kakak yakin adik-adik pasti tahu cerita tentang orang-orang bijak. Orang-orang bijak yang disebut orang-orang Majus itu melihat sebuah bintang dan mengikutinya untuk menemukan Yesus. Setiap malam, orang-orang Majus itu mempelajari bintang
dan planet-planet lainnya. Mereka menunggu tanda-tanda yang muncul untuk memperkirakan kapan datangnya pemimpin agung. Lalu kakak bertanya-tanya, mengapa mereka pilih memperhatikan bintang itu? Mungkin mereka berkata kepada diri sendiri, "Hei, bintang itu bersinar terang. Mengapa kita tidak mengikutinya dan membiarkan diri kemana bintang itu membawa kita?" Kakak kira tidak? Para nabi telah menubuatkan tentang bintang itu beratus-ratus tahun yang lalu sebelum kelahiran Yesus. Mereka telah mengatakan kapan dan di mana bintang itu akan muncul. Bintang itu akan menyatakan kelahiran Mesias. Maka, ketika orang-orang bijak melihat bintang itu, mereka tahu kemana bintang itu akan membawa mereka. Ya. Adik-adik yang terkasih, jika cerita Natal berakhir dengan sang bintang yang membawa orang-orang bijak kepada Yesus, tentu tidak akan membawa banyak pengharapan untuk kita. Pasti ceritanya tidak berakhir di situ. Injil hari ini menceritakan bahwa Yesus yang dilahirkan di sebuah palungan itu akan datang kembali seperti Injil hari ini. Ayo, siapa yang masih ingat Injil apa hari ini bacaannya? Iya, Injil Markus bab 13 ayat 33 sampai dengan 37 tentang berjaga-jaga. Nah, ketika Yesus datang kembali, Ia akan membawa kita tinggal di dalam surga. Siapa yang mau ikut Yesus di dalam surga? Pasti semuanya ikut ya. Nah, itulah pesan yang penuh dengan pengharapan. Itulah yang sebenarnya akan terjadi dengan Natal. Ketika orang-orang bijak memperhatikan dan menunggu bintang yang akan membawa mereka kepada Yesus, kita memperhatikan dan menunggu kedatangannya kembali. Ya, karena Tuhan Yesus akan datang yang kedua kalinya. Untuk itulah kita setiap hari harus mempersiapkan diri kita supaya layak untuk menyambut kedatangannya yang kedua kali pada akhir zaman nanti, adik-adik. Kita belum tahu kapan datangnya, tapi kita harus selalu siap setiap hari. Nah, untuk itu mulai hari ini ya, tugas perutusannya adik-adik semuanya, kita akan melakukan perbuatan-perbuatan baik, kegiatan-kegiatan baik untuk mengisi hari-hari kita sampai pada hari raya Natal. Nih, kakak punya kalender ya, Adventure 2020 plus ya, Adventure 2020 plus. Satu hati, satu rasa bersama Kristus. Dan di hari yang pertama ini kita diajak untuk merayakan Ekaristi Minggu Advent yang pertama. Dan besok tanggal 30 kita diajak untuk membaca kitab suci selama 30 menit. Kemudian hari berikutnya diajak untuk berdoa untuk orang sakit. Lalu hari Rabu atau tanggal 3 Desember kita diajak untuk membagi atau share ayat kitab suci yang menjadi favoritmu. Ya, bisa ya. Nanti ada setiap harinya dan tanggalnya ada di sini. Nanti adik-adik bisa mengikutinya setiap hari sampai hari raya Natal datang. Bisa kan? Pasti bisa ya. Nanti dibantu oleh kakak atau mama papa di rumah. Oke. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.
Ayat emas pada hari ini diambil dari Injil Markus bab 13 ayat 33 yang berbunyi, "Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba." Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Ya, selamat jumpa lagi adik-adik yang terkasih. Kita sampai pada aktivitas. Ya. Pada aktivitas kali ini untuk adik-adik yang kelas kecil, coba perhatikan gambar ya. Ya, nanti bisa membuat nih, bintang sebanyak 25. Nah, ya, yang ke-25 adalah bintang yang terbesar. Tugasnya adik-adik adalah setiap hari mewarnai satu bintang. Nanti bisa dimulai dari bintang yang nomor 1 ya, kasih nomor sendiri bebas ya. Yang penting 25-nya ada di bintang yang paling besar. Bisa membuatnya dengan pensil, kemudian atau spidol ya, atau pulpen. Ini sudah bisa memakai pulpen. Nanti minta tolong sama kakak, sama mama, papa ya, atau siapapun yang ada di rumah untuk membuat gambar bintang. Kalau bisa membuat kandang Natal boleh ya, digambar ya. Sebanyak 25 bintang. Warnai tiap hari dengan warna yang berbeda. Nih contohnya, kakak sudah warnai 1, 2, 3. Nah, hari yang ketiga ya, nih hari yang ketiga nih. Ya, diwarnai dengan warna pink. Ya, diwarnai semuanya. Yang cantik biar bintang-bintangnya juga menjadi indah dipandang. Ya. Terus setelah setiap hari diwarnai 1, 1, 1 sampai semuanya menjadi berwarna. Bisa kan adik-adik yang terkasih? Bisa ya. Ini untuk aktivitasnya adik-adik kelas kecil.
Untuk adik-adik yang kelas besar, kakak sekalian di sini ya, adalah membuat banner atau spanduk. Pernah kan melihat spanduk tulisan itu, misalnya Selamat Natal, selamat merayakan Hari Raya Natal yang dipasang di depan gereja. Dan juga di sekolah, biasanya gitu ya, sekolahnya sekolah Katolik ya. Nah, apa yang akan dibuat banner? Adik-adik bisa menyiapkan kertas kosong ya, apapun bahannya, yang penting tidak ada tulisan apa-apa. Nanti kita akan menuliskan ayat dari Alkitab yang diambil dari ayat emas hari ini, yaitu Markus 13 ayat 33 ya. Nih, ada pilihannya, bisa berjaga-jagalah, kemudian Tuhan akan datang kembali, kemudian hati-hatilah, dan yang terakhir, kamu tidak tahu bila mana waktunya tiba. Nah, ini ya, dipilih salah satu saja, tidak semuanya ya, salah satu. Nah, contohnya ini kakak sudah bikin ya, memakai spidol ya, pakai spidol besar nih kakak bikinnya. Adik-adik kalau pintar menulis boleh pakai apa, di ini dulu rangkanya baru diwarnai, boleh ya. Setelah itu dihias dengan hiasan yang cantik-cantik, yang bagus. Kalau sudah ya, sudah selesai, bukan dikumpulkan atau dibuang, tapi ditempel di dinding kamar atau di meja belajar, di mana adik-adik bisa melihatnya. Nah, kan? Jadi setiap hari bisa ingat, oh berjaga-jagalah, oh berarti aku berdoa, aku harus berbuat baik ya, harus taat kepada orang tua, supaya pada saat Tuhan Yesus datang, adik-adik semuanya sudah siap ya, tidak takut lagi, tidak gelisah ya, karena sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang baik yang disukai oleh Tuhan Yesus. Bisa kan adik-adik ya? Yang kelas kecil membuat bintang dan diwarnai ya, sebanyak 25 ini bintangnya. Kemudian yang kelas besar membuat spanduk yang bertuliskan ayat dari Alkitab yang tadi sudah kakak tampilkan. Boleh dipilih ya, nanti akan ditampilkan lagi sendiri supaya jelas nanti ya kata-katanya. Oke adik-adik, bisa kan ya mewarnainya? Boleh memakai krayon ya, boleh memakai pensil ya, spidol. Menghiasnya terserah adik-adik mau pakai apa aja, mau gambar yang digunting dari majalah atau buku yang sudah tidak dipakai. Nah, kakak tadi memakai kertas lipat digunting, dibentuk, digunting, nah ya, jadi cantik juga. Kemudian kakak tambahin dengan spidol supaya lebih berwarna. Oke adik-adik, bisa ya? Ya, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Masa Advent menurut Gereja Katolik. Setiap tahun, umat Kristiani merayakan Natal. Bagi banyak orang, Natal dan Advent itu identik dengan pohon Natal, kandang Natal, dan hadiah Natal. Bagi umat Katolik, perayaan Natal didahului dengan persiapan masa Natal, yaitu masa Advent, yang merupakan masa persiapan menyambut kedatangan Kristus. Tradisi Advent sendiri mulai dirayakan dalam lingkungan gereja Katolik di Spanyol dan Perancis sekitar abad keempat. Advent dalam gereja Katolik adalah nama periode sebelum Natal. Nama Advent diambil dari kata Latin Adventus, yang artinya adalah kedatangan.
Dalam masa Advent, umat Kristen Katolik Roma menyiapkan diri untuk menyambut pesta Natal dan memperingati kelahiran dan kedatangan Yesus yang kedua kalinya pada akhir zaman. Persiapan itu dilakukan baik dalam perayaan-perayaan liturgis maupun dalam hidup rohani pribadi. Kedua arti di atas tersebut didasarkan atas catatan-catatan historis gereja abad keempat dan kemudian dipertegas dan dipertahankan kembali dalam Konsili Vatikan II yang pada saat itu melakukan pembaharuan liturgi. Katekismus Gereja Katolik menuliskan, dalam perayaan liturgi Advent, gereja menghidupkan lagi penantian akan Mesias. Dengan demikian, umat beriman mengambil bagian dalam persiapan yang lama menjelang kedatangan pertama penebus dan membaharui kerinduan akan kedatangannya yang kedua. Dengan merayakan kelahiran dan mati syahid Sang Perintis, gereja menyatukan diri dengan kerinduannya. Ia harus semakin besar dan aku harus makin kecil. Sementara itu, Direktorium tentang Kesalehan Umat dan Liturgi tahun 2002 mengatakan bahwa Advent adalah masa pertobatan seperti dikutip dari para nabi terdahulu, lebih khusus Yohanes Pembaptis. Bertobatlah, karena kerajaan surga sudah dekat. Pertobatan ini merupakan penyesalan atas dosa bagi umat Allah untuk mempersiapkan diri secara spiritual. Persiapan yang terbaik adalah dengan lebih sering menerima sakramen Ekaristi dan juga menerima sakramen tobat. Masa Advent terbagi atas 4 minggu dengan tema sentral yaitu penantian. Advent selalu mulai pada hari Minggu yang terdekat dengan tanggal 30 November atau peringatan Santo Andreas, atau antara tanggal 27 November dan 3 Desember, dan berlangsung sampai malam Natal 24 Desember. Maka, panjangnya masa Advent per tahun berbeda-beda. Tetapi sebuah masa Advent selalu terdiri dari 4 hari Minggu. Pada masa Advent, para pastor atau imam biasanya mengenakan toga atau kasula berwarna ungu. Di gereja ditempatkan sebuah lingkaran Advent atau simbol kehidupan kekal, yaitu rangkaian daun cemara yang di dalamnya diletakkan 3 batang lilin ungu dan 1 lilin berwarna merah jambu. Lilin pertama, lambang harapan. Lilin kedua, simbol kesetiaan dan cinta. Lilin ketiga, lambang sukacita atau gaudete. Lilin keempat adalah lilin malaikat, simbol damai. Lilin-lilin itu dinyalakan sebagai berikut. Minggu pertama, sebatang lilin ungu. Minggu kedua, 2 batang lilin ungu. Minggu ketiga atau gaudete, 2 batang lilin ungu dan 1 lilin merah jambu. Minggu keempat, 3 batang lilin ungu dan 1 lilin merah jambu. Malam Natal, keempat lilin dan 1 lilin Natal berwarna putih di tengah rangkaian lilin Advent. Hari Raya Natal, semua lilin dinyalakan. Lilin dan warna liturgi ungu melambangkan warna pertobatan dan penyesalan yang ditandai oleh masa puasa. Seringkali sebatang lilin putih dinyalakan di tengah lingkaran. Ini adalah lilin Kristus atau lilin Natal yang melambangkan kelahiran Kristus. Lilin ini dinyalakan pada malam Natal atau pada hari Natal itu sendiri. Pada abad ke-16, lingkaran Advent juga mulai dipasang di rumah-rumah keluarga Kristiani. Lingkaran ini bisa digantung di tempat yang dapat dipandang semua anggota keluarga, seperti di ruang makan dan ruang keluarga. Dalam masa Advent 7 hari sebelum Natal,
yaitu tanggal 17 sampai dengan 23 Desember, didoakan antifon sebagai berikut. O sapientia atau O kebijaksanaan. O Adonai atau Oh Tuhan. O radix Jese atau O pangkal Isai. O clavis David atau O kunci Daud. O Oriens atau O bintang fajar. O Rex Gentium atau O Raja segala bangsa. O Immanuel atau Oh Tuhan beserta kita. Inisial dari doa tersebut kalau dibaca mulai huruf yang terakhir, maka akan membentuk kalimat Erokras yang artinya besok aku akan datang. Jadi, masa penantian dalam masa Advent senantiasa dibarengi dengan pengharapan akan kedatangan Sang Immanuel. Masa Advent adalah masa persiapan yang harus diisi dengan pertobatan, yaitu membersihkan rumah hati kita agar Kristus dapat lahir kembali di hati kita. Kalau kita mempersiapkan diri dengan baik, maka kita akan mengalami Kristus yang hadir di dalam hati kita, sehingga kita juga akan mengasihi dengan memberikan diri kepada sesama kita. Natal mengingatkan kita untuk dapat berbagi kasih dengan sesama. Mari, pada masa Advent ini, kita mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Datanglah ya Tuhan, lahirlah secara baru di dalam hati kami. Saudara-saudara yang terkasih, demikianlah katekese singkat pada kesempatan kali ini. Semoga berguna untuk pendalaman iman dimanapun kita berada. Tuhan memberkati. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang diambil dari Injil mana? Injil Markus bab 13 ayat 33 sampai 37. Adik-adik, sebelum kita menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini yang tentunya masih dari rumah saja, mari kita satukan diri kita, hati kita untuk berdoa. Kita berdoa agar supaya pandemik ini boleh berlalu dan kita boleh berjumpa secara langsung di gereja. Mari adik-adik kita berdoa. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Allah sumber kehidupan kami, syukur dan terima kasih ya Tuhan, Engkau telah menyertai sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Ya Tuhan Yesus, semoga pandemik ini boleh berlalu, kami boleh berjumpa secara langsung di gerejamu yang kudus. Allah sumber kehidupan kami, mampukanlah kami, jagalah kami selalu di sepanjang kehidupan kami. Ya Tuhan, kami mohon persiapkanlah hati kami untuk menyambut kelahiran Putramu Sang Juru Selamat kami. Inilah doa kami Tuhan, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mengikuti sekolah minggu kita dari rumah saja. Adik-adik jangan lupa ya, tentunya tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa adik-adik. Terima kasih semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.